Wonten apa mboten? Wonten nggih termasuk NA. Pemuda nggih niki pemuda enten termasuk kokam termasuk napa? Tapak suci ya. Nggih Hizbul Waton HW IPM nggih pokoke sak wontenipun sedoyonipun seluruh warga Muhammadiyah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula ngraos bahagia lan remen sanget saged rawuh wonten ing panggenan menika. Menika panggenan ingkang mulya inggih menika Masjid Al-Falah. Al-Falah menika artosipun inggih menika keberuntungan. Engkang setiap saat, setiap hari kita mendengar suara azan dan selalu disebut nama masjid ini. Hayya 'alal falah. Marilah kita sholat di Masjid Al-Falah. Tapi maksudnya adalah marilah kita menuju kepada keberuntungan dunia dan akhirat, yaitu dengan menjalankan sholat dan ajaran agama yang lain. Ini saya kira mudah-mudahan tempat yang sangat penuh berkah, dan kehadiran kita di tempat ini yang sangat historis tadi sejarahnya sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Ranting sekaligus Bapak Ketua Cabang selaku keluarga wakif ya. Alhamdulillah mugi-mugi dados amal jariyahipun. Nah, ini merupakan simbol. Saya menangkap tadi dari cerita-cerita bapak-bapak senior-senior kita. Ini adalah sebuah simbol dan contoh serta teladan bagaimana kita harus berjuang. Bagaimana kita harus berjuang dalam wadah Muhammadiyah. Di mana-mana kalau kita lihat, ciri utama perjuangan orang-orang Muhammadiyah itu adalah ada semangat perjuangan yang tinggi, ada semangat pengorbanan yang didahulukan daripada sekedar kepentingan pribadi. Ini di mana-mana. Dan itulah kunci utama kenapa Muhammadiyah bisa melewati usianya lebih dari 1 abad. Tanpa ada riak, tanpa ada gelombang, tanpa ada huru-hara, tanpa ada konflik. Itulah Muhammadiyah. Damai, aman, tentram. Karena apa? Semuanya itu punya satu visi, satu misi. Visinya adalah visi perjuangan di jalan Allah, dakwah di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Hanya saja kendaraannya menggunakan kendaraan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini hanya kendaraan. Yang kita perjuangkan tentang agama Allah, yang kita perjuangkan tetap sabilillah, jalan Allah. Muhammadiyah ini adalah kendaraan yang kita tumpangi. Dan ciri daripada perjuangan orang-orang di Muhammadiyah sejak zaman dahulu itu adalah pengorbanan dari para pengurusnya, bahkan ya perjuangan mereka yang gigih demi Muhammadiyah, bukan berjuang di Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi. Ini cirinya ya. Jadi justru para pengurus-pengurus ranting kados panjenengan sedaya ini biasanya justru harus berkorban. Saya yakin para pengurus ranting gaji ini pun pinten saking Muhammadiyah. Wah kata dolar apa real ya. Gaji ini pun kata tapi mangke teng akhirat gitu. Justru dados pengurus Muhammadiyah napa maneh teng ranting-ranting niku itulah orang-orang yang patut kita hargai. Mereka adalah pejuang-pejuang terdepan yang merintis perjuangan Muhammadiyah dari bawah, dari akar rumput, dan mereka harus berkorban ya termasuk Pak Kasrik niki punya tanah diwakafkan untuk Muhammadiyah. Yang lain-lain juga begitu saya kira. Mewakafkan tanahnya, mewakafkan sebagian hartanya, paling tidak mewakafkan tenaganya, pikirannya untuk Muhammadiyah. Dan merasa nyaman karena apa? Karena niatnya benar. Karena niatnya adalah untuk perjuangan di jalan Allah. Kalau kita bekerja, berbuat, tetapi niatnya itu untuk ibadah, itu semuanya serba nyaman dan nikmat, terasa nikmat. Kita tidak perlu hitung-hitungan. Saya oleh apa? Aku melu ngene oleh apa? Nah, ini hitung-hitungan kados ngeten niku dados lara ati mengke.
Terus nek tidak ikhlas itu malah jadi loro ati gitu. Nek mboten angsal posisi mes gelo akhirnya mes metu. Nek mboten angsal keuntungan akhiripun nggih gelo, akhiripun medal. Niku keranten niatipun salah. Allah Subhanahu wa taala sampun ngingetaken kita menika napa kemawon kedah niatipun leres. Niat ingkang leres inggih menika niataken sedaya amal ingkang kita lampahi menika namung kangge Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Napa artosipun ikhlas niku? Ikhlas niku napa artosipun? Apakah rela? Apakah lilo? Tanpa pamrih ya. Terus nek nyumbang ya wis kudu ikhlas. Nah nek salat niku ikhlas napa mboten? Kedah ikhlas napa mboten? Mboten usah ikhlas nggih. Nah, ternyata ikhlas niku dalam pengertian sehari-hari kita niku nggih wis ora pokoke ikhlas rela ya. Tetapi sebenarnya dalam sebagai wacana agama ikhlas niku dari kata-kata khalis. Khalis itu murni. Jadi kalau ikhlas itu berarti memurnikan. Apa yang harus kita murnikan? Niat kita. Hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Bukan untuk kepentingan pamer, bukan untuk kepentingan keuntungan dunia, tapi murni hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Sehingga ikhlas itu wajib untuk segala amal ibadah, bahkan seluruh perbuatan kita. Ini semuanya harus kita niatkan kepada Allah. Ikhlas tidak hanya untuk zakat, ikhlas tidak hanya untuk sedekah. Salat juga harus ikhlas. Saat salat kita niatkan salat kita hanya untuk Allah, bukan untuk pamer supaya dilihat orang, bukan supaya dilihat calon mertua. Bukan begitu ya. Haji juga begitu. Haji niate supaya dipilih jadi bupati atau DPR ya niku mboten ikhlas gitu. Nah, ikhlas itu gampang ngukure. Pokoknya nek salat kita menika sregep napa mboten? Sregep teng griya atau wis sregep teng masjid? Sregep teng masjid. Nek teng griya salat napa mboten? Salat napa? Salat sunnah ya. Nek kita teng griya niku sempat menyempatkan diri untuk menjalankan sholat sunnah, itu berarti kita ikhlas. Salah satu ukuranipun. Nek tiyang sholatipun semangat wonten ing masjid kemawon, tapi teng griya nggih nek sholate cepet teng masjid ya. Nek teng masjid sholatipun khusyuk nggih. Tapi nek teng griya sholate cuwepet. Nah niku berarti niku napa niku? Berarti kan niatnya niku enten sing salah. Teng masjid ketinggal khusyuk, keranten enten tiyang kata. Tapi nek kalau sholat piyambak wis secepat kilat gitu. Nggih. Lah niku tandhanipun amanah. Nek kita mugi-mugi kathah mriki ning wayah dalu menyempatkan diri sholat tahajud niku termasuk insyaallah mukhlisin. Sholat tahajud niku mboten enten sing sumerap kecuali bojone mungkin nggih. Keluarganipun mawon. Nah nek kita rela menyempatkan diri untuk bangun wayah dalu, banjur munajat dumateng Allah, sujud rukuk dumateng Allah, niku insyaallah termasuk tiyang ingkang ikhlas ibadahipun. Keranten mboten dipun tingali tiyang sinesipun. Nggih paling pamer yang bojone. Tapi wong bojo nggih. Lah niku nggih. Nah, ciri Muhammadiyah tadi, orang-orang yang berjuang di Muhammadiyah itu rata-rata mukhlisun. Mukhlisun, maka pejuang betul ya. Dengan ikhlas, pamrihnya untuk Allah, sehingga apa yang dia lakukan itu tidak menjadi beban bagi dirinya karena dia tidak menuntut apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridha kepada Allah dan pamrihnya hanya ikhlas kepada Allah, itu kita yakin bahwa apa yang kita lakukan meskipun terasa capek di dunia itu bukan berarti rugi, karena pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang ikhlas berjuang untuk agamanya. Itulah model orang-orang Muhammadiyah ya. Terus
Yang lain lagi, ya ini sekedar mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita, para senior-senior kita. Saya melihat di sini di Sugio ini para pengurusnya banyak yang sudah sepuh ya, tapi masih semangat ya. Ada kombinasi yang sepuh, yang setengah sepuh, ada juga yang masih muda-muda. Ya, alhamdulillah. Semangatnya juga masih luar biasa. Ini perlu diwarisi oleh generasi-generasi muda. Hanya saja ini yang lebih muda lagi kira-kira tumbuh apa tidak ini, berkembang apa tidak jumlahnya generasi muda Muhammadiyah ini di Kecamatan Sugio. Ini perlu kita pikirkan. Biasanya ya kita memang berjuang itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kebaikan. Kalau kita merasa kita mengajak kebaikan, ya sedapat mungkin yang kita ajak itu lebih banyak, lebih bagus. Biasanya dalam perjuangan, strategi perjuangan kita, dan ini ciri Muhammadiyah, selain amal-amal usaha soal apa itu, masjid, juga lembaga pendidikan. Biasanya kalau kita punya lembaga pendidikan, itu mungkin relatif akan bisa melanjutkan, bisa melanggengkan proses kaderisasi. Itu kalau kita punya lembaga pendidikan. Sehingga sejak awal, misalnya tadi sejak TK, sejak PAUD, bahkan kemudian tingkat selanjutnya, itu bisa dibina di lembaga kita, maka itu insya Allah itu akan merupakan proses pembibitan kader-kader muda. Nah, kalau anak-anak kita itu kemudian kita sebar kemana-mana, itu juga agak mengkhawatirkan. Jangan-jangan kader-kader muda kita tidak ada yang meneruskan perjuangan kita. Ini juga satu masalah ya. Sehingga baiknya meskipun kita juga penuh persaingan, kita khususnya di Sugio ini, meskipun di Sugio sudah ada, tapi di ranting-ranting mungkin juga perlu dibina bagaimana pembinaan kader-kader muda Muhammadiyah melalui lembaga pendidikan, baik itu TPA, baik itu TK, atau bahkan MI atau SD Muhammadiyah. Ini sangat perlu, karena dari mereka lah itu nanti kader-kader Muhammadiyah akan dibina. Kalau kita tidak punya lembaga-lembaga itu, kemudian kita sebar kemana-mana, kita khawatir mereka tidak akan jadi meneruskan perjuangan kita. Ini sekedar pikiran saja, barangkali nanti bisa membantu proses regenerasi di kalangan Muhammadiyah ke depannya. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri lain Muhammadiyah itu apa? Berpikiran maju. Jadi selain penuh perjuangan tadi dan penuh pengorbanan, Muhammadiyah itu biasanya berpikirnya sedikit lebih maju dibanding yang lain, atau selalu di depan. Jadi di depan kayak apa ya? Selangkah Yamaha itu apa? Bagaimana? Selalu di depan. Ya, selalu di depan ya, selalu depan. Artinya apa? Muhammadiyah itu berpikiran ke depan, dan berpikiran ke depan itu berdasarkan wawasan dan ilmu pengetahuan, bukan asal-asalan ya. Satu contoh kepeloporan Muhammadiyah itu dulu dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika dia memperbaiki arah kiblat masyarakat Jogja saat itu yang dianggap kurang tepat. Ya sudah tidak salah, sebetulnya ke barat itu juga sudah tidak salah ya, cuman kurang tepat. Dulu orang-orang pada zaman itu kalau sholat pokoknya menghadap ke barat gitu saja, persis ya. Kalau di Jogja itu dulu kiblatnya itu apa? Kiblatnya itu lihat arah Gunung Merapi dan Segoro Kidul. Jadi Gunung Merapi itu kiblat lor, Segoro Kidul kiblat kidul. Berarti nek ngulon ya pokoknya apa? Arah yang sebaliknya. Tapi kalau sholat dengan arah seperti itu tidak pas menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, penolakan Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu bukan karena dia asal nolak saja, sudah punya wawasan, punya ilmu geografi, punya ilmu falak astronomi. Jadi sudah mengenali posisi Ka'bah itu kalau dari Pulau Jawa itu tidak persis di arah barat,
Kalau persis di arah barat itu nanti nopo istilahipun Afrika, anak laut ya. Jadi masih selatannya Saudi, jadi nanti tembus Afrika, jadi nggak pas. Akhirnya kemudian beliau berinisiatif untuk meluruskan, memperbaiki arah kiblat. Ya saat itu sebagai hal yang baru, ya tidak semuanya orang menerima. Ya namanya, makanya pembaharuan, istilahnya Muhammadiyah itu adalah organisasi pembaharuan. Tapi pembaharuan bukan asal-asal baru, tapi ada dasarnya, kiblat. Dan ternyata apa yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ternyata lebih benar secara ilmiah, secara ilmu itu benar. Nah, kalau orang Jawa dulu itu sampai sekarang mungkin ya, dulu zaman Belanda itu sebagian orang Jawa ada yang dibawa oleh VOC Belanda hijrah atau dipindah ke Amerika Selatan, namanya Suriname. Ya, Suriname ya. Suriname itu negara kecil di Afrika Selatan, agak tengah. Yang penduduknya sebagian itu adalah orang-orang asli Jawa. Nah, karena dipindah oleh Belanda. Dan sampai sekarang masih ada orang-orang keturunan Jawa. Dan mereka orang Islam. Dan karena Muslim mereka juga sholat. Sholatnya juga di masjid. Tapi bagaimana mereka membangun masjid? Nah ternyata orang-orang Suriname yang lama ya, bukan generasi baru, yang lama dulu yang dipindahkan ke sana itu dari Jawa, itu membangun masjidnya itu sama seperti kita. Pintunya di timur, kiblatnya di mihrabnya di barat. Ya, mergo teng tanah Jawa ngoten kita. Nah, tapi niku leres napa mboten? Nah, nek menurut ilmu itu ternyata salah. Jadi masjid niku kangge salat. Nah, salat niku dalam aturan salat bukan menghadap ke barat, tapi menghadap ke arah kiblat, dan itu ke arah Ka'bah. Dan arah Ka'bah itu tidak selalu barat, tergantung posisi kita di mana. Ya, kalau kita di Jawa ya memang ke barat, agak serong ke kanan sedikit 24 derajat. Itu pembaharuan Ahmad Dahlan ya, tidak barat persis tapi harus serong ke kanan sedikit ke arah utara 24 derajat. Jadi tidak persis arah barat. Itu posisi untuk orang Jawa, orang Indonesia. Nah, kalau Suriname di sana itu malah sebaliknya. Sholat itu harus menghadap ke sana. Kalau timur laut sana ya. Nah, jadi malah sekarang itu ada masjid kuno yang sholatnya menghadap ke barat, tapi ada masjid baru yang menghadapnya sudah bagus, sudah benar. Nah. Jadi, nah itu ceritanya orang dulu dan orang modern ya. Nah, Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan membuat pembaruan. Nah, kalau kita di Madinah, sinten sing sampun nate teng Madinah niku? Pak Haji Kasrif niku. Niku madhepe ndi salatipun? Madhep utara. Mun nate Pak nggih. Mun nate teng mriku. Sing nate niku kadang nggih bingung teng mriku niku. Kula niku pun nate mriku, tapi rumaos kula nek salat teng Masjid Nabawi niku nggih rumaos kula sik madhep ngulon. Muga biasanya sholat teng Indonesia madhep ngulon ya. Rumaosan niku sik madhep ngulon, padahal nek menurut ilmu kita sholat teng Masjid Nabawi niku madhepe madhep ngidul. Mergi Ka'bah niku teng kidul mriku. Nah niku ya, Ka'bah niku teng kidul. Rumiyin sakderengipun Ka'bah dados kiblat, tiyang-tiyang Islam teng Madinah niku sholatipun madhep ngaler. Teng pundi? Teng Al-Masjidil Aqsa. Dados nalika salat menika dipun wajibaken pertama-tama niku tiyang Islam salatipun madhep tenggene Masjidil Aqsa, madhep ngalor. Mergi Palestina niku teng mriku. Lajeng enten perintah keranten Rasulullah piyambak meniku memohon dumateng Allah supados kiblat salat menika mboten teng mriku. Keranten teng mriku niku kan napa istilahipun panggenanipun agami macam-macam nggih.
Yang Yahudi nggih, di situ tempat sucinya. Yang Nasrani juga menganggap Palestina itu tanah suci mereka karena tempat kelahirannya Isa. Nabi Muhammad itu berharap supaya tempat moyangnya Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim dan Ismail yang dulu membangun Ka'bah, dijadikan Ka'bah itu dijadikan sebagai kiblatnya. Di juz 2 qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu kami telah melihat apa itu, tengadah wajahmu ke langit mengharap perubahan kiblat. Itu jadi Nabi Muhammad berharap supaya kiblat ke Masjidil Aqsa itu bisa dipindah ke Ka'bah. Di mana Ka'bah itu yang bangun siapa? Yaitu apa itu, kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Dan itu akhirnya dikabulkan oleh Allah. Falanwalliyannaka qiblatan tardoha, pasti akan aku perintahkan kamu untuk berpaling atau mengubah kiblatmu kepada kiblat yang engkau sukai, yaitu Ka'bah. Dan akhirnya fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka sekarang menghadaplah kamu dalam sholat ke Masjidil Haram. Itu cerita perubahan arah kiblat. Dan itu perintah itu turun saat Rasulullah sholat di sebuah masjid, bukan di Masjid Nabawi, tapi di masjid lain yang sekarang disebut Masjid Qiblatain. Nah, ada nama masjid di Madinah itu, ada nama masjid namanya Masjid Qiblatain. Karena apa? Karena dulu Rasulullah menerima perintah perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa yang di utara ke Masjidil Haram ke yang selatan, itu di masjid itu saat sholat zuhur atau sholat asar gitu ya. Nah, jadi berubah. Sehingga di masjid itu sekarang mihrab yang utara itu masih ada, mihrab yang selatan ada, itu sekedar untuk sebagai peninggalan supaya orang-orang tahu ini dululah tempat di mana perubahan kiblat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di tempat masjid ini. Nah ini pembaharuan Muhammadiyah yang dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan tadi, masalah kiblat. Pembaharuan yang lain apa? Pendidikan. Saat ini Muhammadiyah dikenal dengan pendidikannya yang baik. Tidak hanya tingkat dasar tapi juga menengah, bahkan universitas. Dan pembaharuan yang dilakukan Ki Haji Ahmad Dahlan itu apa? Ketika pada saat itu umat Islam itu pendidikannya itu pendidikan tradisional. Apa pendidikan tradisional itu? Biasanya di pesantren-pesantren. Caranya seperti apa? Itu biasanya metodenya biasanya disebut dengan sorogan atau bandongan. Sorogan yang ngaji kitab, kumpul bareng-bareng ke masjid ngoten niku, ing ngarepun kiai, niku biasa ngoten. Tapi saat itu Muhammadiyah menyelenggarakan sekolah ya, sekolah-sekolah seperti sekarang itu. Dan akhirnya sistem sekolah itu juga diikuti oleh orang-orang yang lain, termasuk umat Islam yang lain sampai sekarang. Berarti Muhammadiyah mempelopori pendidikan yang modern. Begitu juga amal-amal usaha yang lain, kesehatan dan sebagainya. Ketika Ki Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan tafsir, yang diajar itu diantaranya surat Al-Ma'un. Yang diajar bukan sekedar memaknai arti ayat itu atau menghafalkannya, tetapi juga diajak untuk mempraktekannya. Sehingga setiap ngaji surat Al-Ma'un itu berkali-kali, dan bahkan setelah ngaji itu anak-anak biasa dalam cerita ini diajak untuk keliling ke sekitar tempat ngajinya itu untuk melihat ada orang miskin enggak, mari dibantu, ada anak yatim, marilah dibantu. Itu artinya apa? Mempelajari tafsir sekaligus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Jadi tidak mempelajari Al-Quran hanya untuk dihafal, dibaca, serta dipahami, tapi juga mengajak untuk dipraktekkan. Itulah mengapa di Muhammadiyah ada amal-amal usaha seperti apa tadi? Ada klinik, ada apa lagi? Pendidikan, ya, rumah sakit. Itu menjadi ciri khas Muhammadiyah sekarang. Karena memang perjuangannya perjuangan yang lebih modern, yang lebih maju. Sementara yang lain-lain belum ke sana, Muhammadiyah sudah melangkah lebih jauh.
Termasuk yang lain lagi yang juga satu langkah maju ini, mengenai cara menetapkan awal bulan Hijriah. Ini maju atau mundur nih? Kemajuan ya? Sepakat? Oke. Kira-kira niki awal Dzulhijjah niki benjing nggih. Leres niku. Menurut Muhammadiyah atau menurut sinten? Menurut Muhammadiyah nggih. Nek menurut lintunipun Muhammadiyah sami toh nunggu ru'yat rumiyin. Nah, biasa lintunipun nunggu ru'yat. Nah, nek pemerintah jadwalipun ru'yat niku mangke sore. Gek nembe ru'yat. Gek bar niku disidang isbat dalunipun. Gek oleh tanggal anyar. Tapi Muhammadiyah wis oleh tanggal sejak kapan niku? Wis suwe. Bahkan 10, 20, 100 tahun yang akan datang sudah bisa diketahui kapan hari raya. Kenapa? Karena Muhammadiyah menggunakan hisab, perhitungan astronomi. Dan perhitungan astronomi ilmu falak itu sifatnya sudah jelas. Sudah jelas, apalagi sekarang astronomi modern ya. Nah, berarti Muhammadiyah menggunakan ilmu selangkah lebih maju. Nah, tapi begini, ada orang bertanya, Muhammadiyah kok nggunakan hisab itu? Apa gak kemelinti toh? Pertanyaannya begini, Rasulullah itu dulu menggunakan hisab atau ru'yah? Nah, itu kan ya. Kira-kira jawabannya piye ya Muhammadiyah? Ya. Jadi wong Muhammadiyah itu balik ring kitab langsung, nah melu surah Nabi. Nah terus Nabi rumiyin niku lho, niku ngangge hisab atau ru'yah? Ini ditanggapi ngoten piye jawabannya? Mas itu, terus mendika jawabannya Pak. Alhamdulillah. Iya. Halo, tes. Alhamdulillah. Ayo kita sesuai judul penting ya. Kok mati ya. Nah, terus kalau mau Muhammadiyah damel hisab selangkah lebih maju berdasarkan ilmu pengetahuan. Tetapi nek ditepun tanglet niku wae lho, enten tanglet. Nah, Rasulullah rumiyin niku nganggo hisab apa nganggo ru'yah? Menurut hadis piye Rasulullah rumiyin niku? Menawi hadis, nah niku ningali dalile nggih. Dalil niku pancen menunjukkan bagaimana perilaku Rasulullah, sabda Rasulullah atau apa yang dilakukan Rasulullah, itu namanya hadis Nabi atau sunnah Nabi ya. Di antaranya pun dawuh Rasulullah SAW yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu Ramadan ya, karena kamu melihatnya. Ru'yah itu berarti melihatnya. Melihat apa? Hilal. Wa aftiru, dan janganlah berpuasa, maksudnya di bulan Syawal, 1 Syawal, li ru'yati, ketika kamu sudah melihat hilal Syawal. Kata ru'yah di situ, hadis itu ru'yah. Nah, ru'yah ya. Terus dalam satu hadis lagi, fa'in humma itu mendung. Kalau tertutup mendung, nah yang tertutup mendung itu apa? Bulannya, hilalnya. Terus apa? Fa'akmilu Sya'ban adzalatin, maka sempurnakanlah Sya'ban itu 30 hari. Nah, itu berarti kan ru'yah ya. Ru'yah. Ya, memang dalam hadis-hadis itu Rasulullah lebih cenderung menggunakan ru'yah. Ini ngono berarti Muhammadiyah orang melu Kanjeng Nabi dong. Terus Pak. Terus Pak Mas itu. Duka. Nah,
kula paringi jawabane ya. Kula paringi jawabane. Mergi kathah kadang-kadang tiyang Muhammad sing bingung nek ditakoni niku mesti piye nggih. Pertama ngeten. Bukan meskipun Rasulullah itu banyak mengamalkan ru'yah bil ain, tapi bukan berarti tidak ada dalil untuk hisab. Itu bukan berarti tidak ada dalilnya. Ada dalilnya. Misalnya di dalam Al-Quran, walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Artinya, dialah Allah yang telah menciptakan matahari itu sebagai sinar yang datang dari dirinya itu matahari, wal qamara nura, dan bulan itu juga sebagai apa? Cahaya. Tapi bedanya menurut ahli tafsir, kalau dia itu adalah sinar yang muncul dari dalam dirinya, itu kan kalau sinar matahari itu dari matahari sendiri ya. Sementara yang dari bulan, cahaya bulan itu tidak muncul dari bulan, tapi itu pantulan sinar matahari yang mengenai bulan, sehingga pantulannya tadi jatuh ke kita, sehingga terasa terang. Sama seperti kita melihat, nah ini kaca, ini kenapa di sini dinding ini terang? Soalnya pantulan dari sana. Kenapa sepeda itu terang? Karena ada pantulan cahaya dari matahari. Bulan itu terang karena memang ada pantulan cahaya dari matahari yang kemudian bulannya menjadi kelihatan terang, dan itu yang kita lihat itu adalah bulan. Itu nuron. Nah, wa qaddarahu manazila, dan Allah telah membuat ukuran-ukuran pada bulan itu. Apa itu? Manazil, itu posisi-posisinya. Nah, kita lihat kan posisi bulan itu ya, bergerak terus dalam posisi-posisi tertentu. Kalau tanggal sekian posisinya di sini, tanggal selanjutnya itu ada posisi, dan itu terus berulang. Nah, itu untuk apa Allah itu menciptakan itu semua? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Nah, jadi agar kamu mengetahui jumlah tahun. Tahun itu berapa bulan, terus bagaimana menghitung wal hisab, dan hitung-hitungan waktu. Jadi sesungguhnya ayat ini meskipun tidak memerintahkan hisab, tapi memberi isyarat. Memberi kepada kita orang-orang yang berakal. Allah sudah menunjukkan, oh ini loh, Allah sudah menciptakan fenomena alam yang bersifat paten, ajek. Keberadaan putaran bulan di sekeliling kita itu kan terus-menerus berulang ya. Matahari juga begitu. Bagi orang yang berpikir, silahkan berpikir, silahkan membuat hitung-hitungan berdasarkan itu semuanya. Sehingga kalau kita menggunakan ilmu falak untuk menghitung awal bulan, menghitung tahun, nah itu sesungguhnya tidak bertentangan, bahkan merupakan tindak lanjut dari apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran tadi. Ini ayat pertama. Dalil yang kedua, pada ayat puasa itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat selanjutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tentang syahrul ramadhan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya apa? Barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa Ramadan itu. Kalau kita terjemahkan menyaksikan bulan, memang bulan itu apa itu? Apa makna bulan itu? Bulan itu ada dua makna. Pertama, bulan Januari, Februari, Maret, April, Muharram, Safar, ya, itu bulan. Yang kedua, bulan itu maknanya adalah planet yang ada di langit itu, yang kita lihat setiap itu di malam hari itu namanya bulan. Jadi ada bulan planet, ada bulan waktu. Sekarang asy-syahr itu artinya apa dalam bahasa Arab? Bulan planet atau bulan waktu? Bulan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau bulan sebagai planet itu namanya al-qamar. Tadi al-qamarun nur dari qamar ya. Itu bulan. Bulan planet itu qamarun.
Kalau masih kecil awal bulan namanya hilal. Kalau terang benderang itu namanya badrun. Badar purnama. Nah, itu nama-nama bulan. Tetapi kalau asy-syahr itu adalah menunjuk bulan waktu. Jadi faman syahida minkum asy-syahra, memang dalam tafsir-tafsir asy-syahr itu maksudnya hilal. Hilal itu bulan sabit. Tetapi makna syahr itu sesungguhnya adalah bulan waktu. Sehingga kata-kata asy-syahr di syahida minkum asy-syahra ini bisa ditafsirkan tidak berarti ru'yah. Karena syahr itu artinya waktu, bulan waktu itu. Muharram, Ramadan, Syawal dan sebagainya itu. Dan syahidah itu tidak harus dengan apa itu dengan mata penglihatan. Yang jelas sebuah persaksian yang meyakinkan. Itu juga seperti aku bersaksi tidak ada Tuhan, itu kan tidak harus melihat Allah kan begitu ya. Itu sebuah persaksian dengan penuh keyakinan. Sehingga dengan demikian faman syahida minkum asy-syahra itu bisa ditafsirkan kesaksian tentang datangnya bulan baru, waktu bulan baru itu ya berdasarkan ilmu, tidak harus berdasarkan ru'yah. Nah, jadi ada dalilnya. Kalau Muhammadiyah menggunakan hisab itu ada dalilnya. Kemudian alasan-alasan yang lain kenapa Muhammadiyah memilih hisab. Ini yang memilih hisab pertama-tama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Latar belakang secara langsung kenapa Muhammad itu memilih hisab itu karena berdasarkan pengalaman di Indonesia itu ru'yah yang dilakukan di Indonesia rata-rata mengalami kegagalan. Karena apa? Karena faktor geografis dan cuaca Indonesia yang memang daerah tropis. Daerah tropis itu adalah daerah yang sering mendung. Kalau musim hujan ya hujan. Secara geografis banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hutan, sehingga kondisinya tidak secerah daerah Timur Tengah, Arab Saudi yang datarannya banyak berupa padang pasir, gurun, terbuka. Juga cuaca langitnya adalah apa? Terang, cerah. Di sana sering sukses, tapi di Indonesia sering gagal. Karena ini negara tropis. Nah, sehingga kalau kita mengikuti ru'yah terus ya mesti banyak gagalnya. Soalnya sering mendung. Ya, selain karena sering mendung, banyak gangguan pohon-pohon yang besar. Kan banyak hutannya. Meskipun banyak hutan yang sudah ditebang. Tapi masih banyak sawitnya kan begitu ya. Ya. Nah, itulah alasan diantaranya alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian alasan yang lain, argumen yang lain. Muhammadiyah menganggap ru'yah atau hisab itu hanya cara menentukan waktu ibadah, bukan ibadahnya itu sendiri. Jadi ya, ru'yah atau hisab itu hanyalah cara menentukan waktu ibadah dan bukan ibadahnya itu sendiri. Kalau ibadahnya ya memang tidak boleh dirubah. Sholat maghrib 3 rakaat tidak boleh dirubah. Takbiratul ihram seperti ini tidak boleh dirubah. Nah, tetapi ru'yah dan hisab itu hanyalah cara menentukan waktu pelaksanaan ibadah. Sehingga istilahnya itu hanya wasilah, bukan ghoyah, bukan tujuannya, bukan ibadahnya itu sendiri. Sehingga kalau masalah cara itu bukan berarti harus persis seperti Rasulullah. Ya. Contohnya gimana? Gampangnya gimana? Misalnya gini, ibadah haji. Ibadah haji itu wajib ya? Wajib napa? Mboten. Wajib ingkang mampu, ingkang saged, manis tato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu berpergian ke sana. Nah, terus cara menuju napa? Haji niku panggenanipun teng pundi? Teng Mekah nggih. Saged kita pindah teng kene Bromo ngoten mboten saged. Mboten saged ya. Padahal teng Indonesia kathah Ka'bah.
Ka'bah-ka'bahan ya. Kangge manasik niku latihan ya. Saged napa mboten haji teng mriku? Mboten saged. Mergi niku ibadahnya teng mriku. Tetapi niki wau kisah sabilan, kisah perjalanan ke Mekah niku kan enten carane, dos pundi carane? Nek niru Rasulullah numpak unta. Sebagian tiang musim rumiyin melampah. Kalau niku satu berminggu-minggu bahkan 1 bulan itu dari Mekah ke ya. Ya, mungkin sebagian lampu dimatikan tidak apa-apa ya, sebagian lampu dimatikan. AC-nya ya, AC-nya. Ini bisa dimatikan. Nah, jadi kembali kepada analogi perbandingan tadi, haji itu harus di Mekah, tidak boleh di mana-mana. Terus ke Mekah itu dulu Nabi Muhammad dari Madinah perlu ke Mekah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah, caranya menuju Mekah yaitu pakai onta. Ya, pakai onta, menggunakan onta. Itu yang dilakukan Rasulullah. Sebagian sahabat ada yang berjalan bersama Rasulullah dalam satu iringan panjang itu ya, banyak itu. Nah, itu cara menuju Mekah. Nah, kalau sekedar cara kan bisa diubah. Makanya sekarang siapa yang haji naik unta? Enten sing mriki haji numpak unta, mboten enten to? Nah, melampah nggih mboten enten. Tapi sampun nggih pesawat. Jadi numpak pesawat menuju Mekah itu hanya cara. Sehingga itu fleksibel. Tidak harus persis seperti Rasulullah. Nah, jadi itulah posisi hisab itu di situ. Termasuk wasilah, cara menentukan bulan, bukan ibadahnya itu sendiri ya. Nah, di situ sehingga alasan yang kedua. Terus alasan selanjutnya, kenapa kita selama ini mempersoalkan penetapan awal bulan? Kok tidak mempersoalkan penetapan waktu-waktu sholat? Tidak? Ini zaman Rasulullah. Dan itu sesuai hadis. Ketentuan waktu sholat itu didasarkan pada apa? Pada fenomena alam. Subuh niku mancing, nek sampun fajar sotik. Ngantos matahari terbit. Zuhur niku wekdalipun menawi matahari sampun lingsir sekedhik ngilen. Niku ge mlebet zuhur. Asar niku mlebetipun inggih menika menawi enten benda tegak, bayanganipun niku sampun sepanjang bendanipun, niku nem asal. Maghrib niku menawi matahari sampun terbenam. Isya menawi napa mendung merah, pokoknya awan merah di sana sudah hilang. Itu yang disebut dalam hadis. Saniki sampean badhe salat, sak kober kok ningali langit atau subuh iki wis manjing wis fajare wis metu apa durung atau salat subuh salat zuhur awan-awan ndangak sing langit apa mboten usah to sing ditingali napa jam lho jam niku enten apa mboten zaman Rasulullah mboten enten to berarti bid'ah niku nah niku berarti ternyata di dalam menetapkan waktu sholat kita itu sudah melangkah maju. Tidak harus melihat fenomena alam secara langsung seperti di zaman dahulu, karena sudah ada kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan. Alat-alat penetapan waktu itu sudah ada, tersedia. Entah itu jam dinding, entah itu jam tangan, entah itu jam ini digital. Ini pada zaman dahulu sebelum zaman kita lahir, di beberapa masjid itu ada namanya
di depan masjid lama itu biasanya ada jam bayangan ya, ada lingkaran, kemudian ada tiangnya, kemudian nanti untuk melihat. Tapi ini hanya untuk melihat waktu asar dan duhur saja. Ini subuh tidak bisa kelihatan, tapi ini hanya duhur dan asar. Itu nanti melihat bayangan ini sudah. Nah, itu jam yang lama karena belum ada jam mekanik atau belum ada jam digital seperti sekarang. Nah, sekarang sudah gampang lagi. Nah, ini artinya apa? Bahwa mengenai cara tadi itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga kalau sholat sudah kita menggunakan cara-cara yang baru dan bahkan sama sekali tidak menggunakan cara-cara yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat pada zaman itu. Nah, kenapa untuk bulan kita tidak? Artinya sesungguhnya terbuka kemungkinan kita untuk bisa menggunakan cara-cara yang lebih ilmiah. Apalagi sekarang ilmu astronomi itu lebih canggih, akurasinya lebih tepat. Beda pada zaman dahulu. Rasulullah tidak menggunakan hisab ya karena memang ilmu hisab tidak berkembang di sana, belum berkembang. Dan Rasulullah mengakui, nahnu qaumun la nahsubu wa la naktub. Kita ini memang bangsa yang tidak biasa menulis. Nabi itu sendiri kan umi itu dari tidak biasa, tidak baca tulis ya. Wala nahsub, dan tidak biasa hitung-hitungan. Asyahru, kalau menghitung bulan itu ya apa itu? Kalau enggak 29 ya 30, simpel saja. Dan tandanya yaitu dengan melihat hilal. Itu diakui oleh Rasulullah bahwa pada saat itu memang tradisi ilmu hisab itu memang belum berjalan bagus dan memang pada zaman itu tidak maju seperti sekarang. Nah, sekarang ini akurasi ilmu hisab itu sudah sangat handal. Misalnya pun kita mau gerhana misalnya, ilmu astronomi sudah bisa memprediksi misalnya gerhana matahari atau gerhana bulan akan terjadi pada jam sekian, menit sekian, terus akan berlangsung berapa lama. Itu sudah bisa ditentukan. Itu karena ilmu itu sekarang sudah sangat akurasinya sangat tinggi sekali, sehingga sudah bisa dipastikan. Nah, itulah mengapa Muhammadiyah tetap bersikukuh untuk menggunakan hisab, karena ini nampaknya zaman ini akan terus maju. Kalau kita menggunakan cara yang lama, itu nanti akan merepotkan kita sendiri. Bahkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya sesungguhnya pemerintah kalau boleh milih antara ru'yah dan hisab, itu mungkin akan memilih hisab. Tapi karena bukan otoritas pemerintah untuk menentukan itu wewenang ahli agama, mereka tidak mau. Karena apa? Menetapkan hari-hari libur itu kan harus terencana. Nanti dadaan itu kan repot semua. Saya nunggu sidang isbat nanti malam, baru besok diumumkan, oh sekarang hari raya libur. Nah, itu kan merepotkan. Nah, sehingga itu kan kemajuan ilmu pengetahuan itu mestinya menjadikan kita lebih mudah. Nah, sehingga Muhammadiyah berpikiran maju ke depan tadi lebih. Nah, sekarang yang dipilih Muhammadiyah sendiri, hisab itu ada perkembangannya ya. Tahun ini apa itu menggunakan apa? Kalender Hijriyah Global Tunggal, KHGT, kalender Hijriyah, tapi sifatnya global itu bersifat internasional atau dunia, dan tunggal satu saja, tidak usah banyak-banyak ya. Sebelumnya menggunakan hisab wujudul hilal yang bersifat lokal. Dulu tahun 1927 itu Muhammadiyah masih menggunakan apa itu? Imkanur ru'yah. Ya, masih menggunakan imkanur ru'yah. Artinya apa? Masih mentoleransi berapa derajat yang sekiranya memungkinkan untuk diru'yat, itu yang dipegang oleh Muhammadiyah. Entah 2 derajat atau berapa, imkanur ru'yah. Kemudian tahun 1938 atau berapa beralih kepada wujudul hilal. Wujudul hilal itu berarti apa?
tidak mempertimbangkan berapa tinggi hilal. Pokoknya kalau hilal sudah di atas ufuk, itu berarti sudah masuk bulan baru. Berapapun tingginya, meskipun hanya 1 derajat atau 0,5 derajat, apalagi 3 derajat dan sebagainya, pokoknya sudah di atas ufuk, sudah wujud istilahnya hilal itu, maka sudah masuk bulan. Tidak harus di ru'yat. Nah, tetapi yang mengharuskan ru'yat, nah itu kan kemudian tidak bisa dilihat. Kalau 1 derajat tidak bisa dilihat, 2 derajat. Malah sekarang kriteria pemerintah yang baru itu sejak 2 tahun yang lalu ini adalah itu berpendapat hilal itu baru bisa dilihat katanya kalau ketinggiannya 3 derajat dan sudut elongasi. Paham apa udah elongasi? Elongasi itu 8 derajat. Gampangnya ini nek ketinggian derajat itu jelas ya. Ketinggian hilal dari ufuk itu 3 derajat minimal. Elongasi ini adalah sudut yang dibuat antara bumi, bulan, dan matahari. Itu sudutnya berapa derajat. Nek sudutnya tipis, itu berarti matahari dan bulan itu berdekatan. Nek sudutnya lebar, itu berarti berjauhan. Nah, semakin bulan dan matahari itu dekat, itu meskipun tingginya 3 derajat atau 8, tidak kelihatan. Bunar soalnya ya, kebunaran ya, bunar silau, akhirnya tidak kelihatan. Nah, soalnya patokannya hilal bisa dilihat atau tidak. Nah, sehingga dalam teori ru'yat itu ada ketinggian hilal, kemudian ada sudut elongasi, jarak antara hilal, bulan, dan matahari. Semakin jauh jaraknya, itu semakin dianggap sangat mungkin terlihat. Tapi kalau semakin dekat, sudut elongasinya kecil, itu berarti semakin mungkin tidak dilihat. Sehingga syarat pemerintah tadi untuk bisa imkanur ru'yah, itu tinggi hilalnya harus 3 derajat minimal ya, dan sudut elongasinya minimal 8 derajat. Itu baru mungkin dilihat. Kalau elongasinya di bawah itu sangat tidak mungkin. Nah itulah ya, jadi agak bulet itu ya. Nah, terus nopo bedane wujudul hilal kalian KHGT? Bedane niku gampangnya ngeten. Nek hisab wujudul hilal yang dianut Muhammadiyah sebelumnya itu hitungannya dari lokasi Indonesia, artinya bersifat lokal. Jadi ya, lokal. Tetapi kalau kalender hijriah global itu sifatnya mendunia. Jadi tidak harus masuk bulan di Indonesia, masuk bulan di lain wilayah pun, asal sudah memenuhi kriteria KHGT, itu dianggap masuk bulan baru. Nah itu ya bedanya, maka disebut global. Kalender hijriah sama dengan dulu, cuman ini global, yang sifatnya kalender dunia, yang bisa berlaku untuk semua negara. Nah, jadi tapi ada kriterianya, ada syaratnya. Syaratnya bukan seperti wujudul hilal. Syaratnya harus tetap ada ketinggian derajat hilalnya itu, kalau tidak salah 5 derajat. 5 derajat. Terus sudut elongasinya kalau nggak salah tetap 8 derajat ya. Jadi dimanapun jika hilal itu sudah 5 derajat tingginya dan elongasinya itu 5 derajat, 8 derajat, dimanapun itu terjadi, entah di Selandia Baru, di Australia, di Amerika, maka berarti seluruh dunia Islam itu sudah masuk bulan baru. Nah, ini berarti tambah biaya itu tambah maju tambah. Nah, tapi terus tambah adoh sing kanca-kanca ya. Nah, tapi ngeten, yang dipikirkan Muhammadiyah itu adalah persatuan umat Islam.
Kalau yang dipikirkan, yang kita pikirkan itu adalah persatuan seluruh umat Islam di dunia, maka yang paling memungkinkan untuk bisa mempersatukan umat Islam adalah kalender Hijriah global tunggal. Kalau kita masih menggunakan kalender lokal, karena selama ini yang digunakan itu lokal, maka tidak akan pernah bersatu umat Islam. Di sana Arafah, di sini belum Arafah, karena bersama lokasi. Di sana sudah bisa masuk bulan baru, di sini belum. Sehingga kalau kita punya cita-cita untuk mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, ini sangat sulit untuk bisa diwujudkan manakala kita menggunakan sistem penghitungan atau ru'yat lokal. Harus menggunakan sistem global. Apalagi dunia sekarang itu sudah semakin mengkeret. Mengkeret maksudnya semakin mendekat satu dengan yang lain. Rumiyin niku Surabaya itu kata waduh banget. Saat ini wong tonggo ya nah. Rumiyin niku Malaysia itu kata waduh banget. Nah saat ini gampang ke Malaysia. Rumiyin itu ngaji ke Mekah itu butuh berbulan-bulan, 3 bulan, sebulan naik kapal. Sekarang saknyuan sakit yang umroh ini kan bolak-balik ke Mekah. Jadi sekarang manusia kalian kemajuan teknologi, alat informasi, alat komunikasi, transportasi, dunia ini seolah-olah semakin kecil, mudah dijangkau. Sehingga sudah seharusnya dan sudah saatnya umat Islam itu satu gitu ya. Meskipun satu bumi tapi harus satu. Masa misalnya di sini hari raya, di sini tetangga karena beda negara? Tidak. Karena beda negara ya. Di Indonesia itu kalau misalnya berdasarkan ru'yat, tidak selalu ada yang melihat ru'yat. Misalnya di Aceh itu sudah terlihat, tapi di Papua belum terlihat. Tapi dihukumi satu wilayah. Satu wilayah hukum, satu negara ya. Nah, tapi kalau letterlek beda negara, akhirnya Papua baru besok, Aceh hari ini, Papuanya baru besok. Maka kalau impian untuk mempersatukan umat Islam di dunia itu hanya mungkin jika menggunakan kalender Hijriah global. Itulah visi Muhammadiyah ke depan. Dan itu sudah didukung oleh dunia yang semakin dekat sekarang ini, yang sudah tersatukan oleh alat komunikasi, alat transportasi yang mudah, sehingga tidak ada tempat yang jauh, tidak ada yang sulit untuk dijangkau, sehingga seolah-olah satu bumi ini ada satu kampung sendiri. Nah, itulah visi ke depan Muhammadiyah, selalu di depan. Ya. Sekarang udah gak nabi jam pinten iki? Oh, jam setengah 12 gitu. Cekap ya Bapak Ibu ya. Nggih, kalau mau nasihat-nasihat bab Idul Adha sampun dipun sampaikan Bapak Ketua Cabang. 10 hari pertama Idul Adha, sekedar menguatkan, itu adalah hari penuh keistimewaan. Ada hadisnya. Amal soleh apapun yang kita lakukan itu memiliki nilai yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada jihad fisabilillah ya. Maka kita gunakan besok sampai 10 hari ke depan dengan memperbanyak amal soleh, dengan menjalankan kewajiban secara sempurna. Sholat fardu jangan ditinggalkan, sebaiknya dilakukan dengan jamaah. Sholat sunnah juga dilakukan. Puasa sunat juga dilaksanakan. Bahkan ada hadis, termasuk di antara kebiasaan Rasulullah itu, selain sholat Asyura, puasa Asyura, juga puasa 3 hari tengah bulan, 3 hari 3 bulan, juga puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi boleh besok misalnya Senin, Kamis, Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 9 hari sampai Arafah hari 9. Tidak harus Seninnya saja, tidak harus Kamis saja, tapi itu yang dalam hadis disebutkan bahwa saumu tis'in min Dzulhijjah itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Termasuk juga ya puasa Arafah, nanti sholat Idul Adha, termasuk menyembelih hewan kurban. Biasanya pun kata ya Pak Tomri ya, kata ya, jangan sampai ketinggalan untuk menyembelih hewan kurban. Itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari itu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberi kekuatan
rahmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan seluruh kewajiban kita dengan baik dan pada akhirnya kita menjadi hamba-hambanya yang solehin, muttaqin dan pada akhirnya menjadi ahlul jannah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara. Kami selaku pemandu acara mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita sempurnakan ikhtiar kita hari ini dengan membaca hamdalah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.